Oke, halo Dokter Yu, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Gimana Pak? Arvin? Ya, baik. Bagaimana? Di sana lagi hujan atau cerah-cerah aja? Lah, lagi cerah-cerah aja. Bagaimana? Dokter lagi di Jakarta atau di mana? Lagi di kamar operasi sih. Oh, Pak, terima kasih banyak ya sudah meluangkan waktunya nih untuk ngisi program Art in Ya, Friends. Nah, sebelum kita masuk ke topik kita lebih lanjut, mungkin teman-teman di sini nih dok, ada banyak yang pasti udah kenal nih sama Dokter Yu Hasan, tapi mungkin beberapa ada yang ingin tahu lebih dalam tentang kesibukan dokter tuh sekarang ngapain aja, terus kenapa Dokter Yu Hasan ini suka sama bidang ilmu neuroscience sih dok? ya yang pertama kalau sebagai dokter bedah saraf ya kesibukan kesibukannya yang pertama ya. Kalau kesibukan saya yang pertama adalah ya operasi sebagai dokter bedah saraf. Kesibukan kedua ya ngajar, yang kesibukan ketiga ya riset. Ya itu ya cuman tiga itu sih kegiatan saya itu. Lalu, kenapa dokter milih spesialisasinya ke arah dokter saraf dok? Kalau ditanya kenapa saya memilih dokter bedah saraf itu kebetulan aja sih itu. Benar-benar kebetulan karena itu tidak by design gitu ya. Karena seperti dulu saya milih kedokteran itu juga kebetulan gitu. Karena waktu itu ya zaman tahun 80-an, tahun 80 itu waktu pemilih apa namanya pendaftaran mahasiswa itu saya juga masih jadi apa ya enaknya ya gitu. Jadi itu saya memilih kedokteran itu betul-betul detik terakhir mau menyerahkan formulir itu akhirnya saya milih kedokteran gitu. Karena saya suka semua bidang pelajaran itu saya suka. Saya suka. I Tidak ada see. yang tidak suka. Jadi semuanya di lapangan. Matematika, ya, matematika, fisika, saya semua suka. Justru biologi itu bagi saya yang agak-agak nggak pasti gitu ya. Nggak pasti kalau biologi itu ya. Karena biologi itu masih campur aduk antara sains dengan keyakinan itu ya. Karena orang Wah, mengajarkan biologi itu sendiri itu ya. Orang waktu itu guru-guru itu mengajarkan biologi itu masih tidak penuh gitu. Jadi hmm. antara antara sains dan keyakinan itu tumpang tindih ya dalam dalam biologi waktu itu. Jadi ya setelah saya masuk kedokteran, lebih lagi ternyata kedokteran itu tidak melulu biologi gitu. Banyak keyakinannya di situ. Banyak hal banyak hal-hal di kedokteran itu yang hanya diyakini aja gitu, diyakini itu. Kalau terbukti salah ya nanti salah. Misalnya ya, Hmm. misalnya tahun 80-an itu jargon 4 sehat 5 sempurna itu semua dokter pegang itu. Iya, betul betul. Tanpa ada dasar ilmiahnya sama sekali, tidak ada itu. Hmm. Jadi misalkan dokter menggaungkan 4 sehat 5 sempurna di tahun 80-an itu dasar ilmiahnya nggak ada gitu. Justru Tapi sekarang kita menarik paham, masyarakat. tidak ada itu. Tapi kan Bahkan sangat dekat kan. oh ya Sekarang kayaknya masih banyak yang hafalnya 4 sehat lima nah sempurna. iya, padahal kalau sekarang kita paham bahwa orang dewasa seperti Hmm. mamalia-mamalia dewasa yang lain nggak perlu susu itu. Hmm. Mana ada sih binatang mamalia itu menyusu sampai dewasa? Nggak ada itu. Iya Nggak ya. ada. Karena pada saat selepas masa bayi itu, mamalia jenis apapun itu enzim laktose, enzim yang mencerna susu itu hilang itu. Ah, Hilang. iya, wah. Jadi mamalia dewasa termasuk manusia dewasa tidak bisa lagi mencerna susu itu. Ah, Bayangin aja 4 sehat 5 sempurna itu dipegang dokter-dokter itu panjang itu panjang ceritanya ya. ya sampai zaman saya juga kita masih oke inget gitu 4 sehat 5 sempurna. Nah, Nah, teman-teman nih udah mulai banyak yang gabung. ya, Ini juga
kesibukan lainnya, mungkin tadi dokter nggak sempat sebutin, tapi saya mau nyebutin nih, sering banget juga diundang ke program-program TV ya dok. Jadi Enggak lah, itu biasa itu kalau misalnya pas lagi saya sempat gitu ya, terus kemudian diundang ya, ya oke lah, enggak apa-apa gitu ya. dan juga Gitu. punya YouTube ya dok, Oh Insight ya, Our ya, Brain. Nah, teman-teman yang belum ya, subscribe, coba di subscribe dulu sekarang. ya, Menarik banget. sa- ya saya punya kanal YouTube Inside Our Brain ya. Inside Our Brain itu saya mencoba menjelaskan neuroscience itu dan bukan hanya neuroscience, neuroscience, genetika dan evolusi itu secara populer gitu. Karena orang mau nganggap neuroscience itu kan ilmu yang di atas langit itu. Iya benar, Padahal ya memahami it, dok. ya, padahal neuroscience itu sendiri harusnya sesuatu yang gampang dicerna gitu. Contoh ya sama dengan buku yang akan kita bahas ini ya. Nah, oke. Kita akan mulai masuk nih ya ke buku The Ini Happy ya, Brain. The Happy Brain. Kita bisa awalin dari kira-kira tuh definisi kebahagiaan yang digambarin sama Dean Barnett dalam buku ini tuh seperti apa sih, dok? Ya, memang dalam bukunya Happy Brain-nya Dean Burnett ini seorang dokter ahli saraf ya, neurolog dia ya, neurolog. Oke. Tapi di buku ini dijelaskan bahwa memang loh ya, dokter neurologi itu tidak diajari cara kerja otak kita itu bagaimana. Enggak itu. Enggak gitu. Enggak. Yang dipelajari dokter-dokter neurologi itu kalau ada orang sakit seputar otak dan tulang belakangnya, enaknya diapain? Gitu ya, itu. Ya gitu. Nah, sama yang sebagai dokter Barnett ini apa, dok? Sama dokter bedah saraf juga gitu. Dokter bedah saraf itu diajari kalau ada gangguan ancaman kehidupan gitu ya, pada orang-orang, pada manusia itu enaknya diapain? Itu yang dipelajari di dunia kedokteran. Sementara di bukunya Dean Burnett ini kan dia mencoba ini orang ini bahagia itu apa sih yang terjadi di otak itu kok orang bisa bahagia gitu. Dan ada orang-orang yang tidak bahagia gitu. Apa yang terjadi di otaknya? Nah, Dean Burnett waktu itu di awal di buku ini disebutkan dia itu juga tidak ngerti gimana mulainya mau meneliti bagaimana otak itu menghasilkan kebahagiaan itu menelitinya dari mana. Dia datang ke seorang radiolog gitu. Bisa enggak dengan radiologi itu orang bahagia atau enggak kelihatan bisa enggak gitu. Lah orang radiologinya juga bingung. Ini pikirannya kok aneh gitu ya. Jadi akhirnya kerjasama antara Dean Burnett dengan profesornya yang dari bagian radiologi itu akhirnya mengarahkan, oh ternyata bahagia itu bisa diteliti, bisa dilihat dengan MRI fungsional atau PET scan. Oh orang ini bahagia gitu, bisa gitu. Oh, tapi dok biasanya kan orang itu mengkaitkan bahagia itu sama perasaan gitu, terus perasaan mereka kaitkannya dengan hati gitu. Nah ini gimana kaitannya, dok? Ya, kan kalau secara biologis, secara neuroscience kita paham bahwa yang namanya perasaan itu adalah produk dari kerja otak gitu. Nah ini mungkin yang terusin ya teman-teman. Jadi ternyata berarti bisa nggak nih dok kalau kita mau memanipulate kebahagiaan kita? Sangat bisa. Pertama satu ya, kalau kita itu ngomong hati itu kebahagiaan letaknya di hati. Lo lever atau hati lever kita itu adalah organ pencernaan gitu. Ya, tidak ada perasaan di situ. Lever kita atau hati dalam hati ini, lever itu adalah organ pencernaan, bukan organ perasaan gitu ya. Yang kedua, kalau bahasa Inggris heart itu sebenarnya jantung. Juga itu jantung dan jantung itu tugasnya adalah memompa darah, nggak ada perasaan di situ itu ya. Nah, yang menimbulkan perasaan otak kita gitu. Bagaimana kita senang, kita sedih, kita bahagia, kita marah, kita jengkel itu
itu adalah produk dari kerja otak. Itu. Nah, di bukunya Dean Burnett yang ini itu di bab 1 itu disebutkan kebahagiaan itu ada di dalam otak itu ya. Kebahagiaan itu ada di dalam otak itu. Itu adalah ada dalam bukunya ini. Memang ini buku ini bagus sih ya itu. Terus kemudian dia juga menjelaskan bahwa bagaimana menangani kebahagiaan. Ya, kalau kepingin menangani kebahagiaan ya otak itu sendiri yang harus kita manipulasi atau kita akal-akalin. Jadi kalau orang bahagia itu dengan nasihat itu enggak bisa. Mbok kamu yang bahagia itu enggak bisa itu ya. Karena Terus kita harus melakukan sesuatu gitu ya dok. Harus nah ada. iya ya ya Nah, kan orang juga biasanya beda-beda nih dok. Ada yang kebahagiaannya itu sifatnya material misalnya. Ada yang kemudian dia lewat berkeluarga, punya anak misalnya, terus dia bahagia gitu, berkumpul dengan keluarga. Atau ada yang suka jalan-jalan terus dia bahagia. Nah ini apakah bisa memang menjadi cara yang ampuh buat mencapai kebahagiaan itu, atau sebenarnya ada cara-cara lain dok? Nah, yang pertama, seringkali kita itu tidak bisa membedakan antara kebahagiaan dengan kesenangan. Nah, gimana nih dok bedanya nih dok? Ya, itu. Nah, Kebahagiaan itu memerlukan yang namanya empati, tapi kesenangan tidak gitu. Ya. oh, Manusia itu bisa senang dengan menyiksa kucing, tapi itu bukan kebahagiaan. hmm, Ya, karena di dalam bukunya Dean Burnett ini disebutkan di sini ada yang namanya satu bab yang namanya happiness is other people. Kebahagiaan itu selalu bersama dengan individu lain atau dengan orang lain atau dengan binatang lain. Ya. Jadi kalau ada orang bisa menikmati menyiksa binatang, itu pleasure, bukan happiness. oke. Wah ini Ya, ya definisi yang itu bukan. Ya, itu bukan happiness. Orang bisa melihat pertandingan tinju dengan antusias itu karena dia harus mematikan beberapa tempat empatinya. Orang harus mematikan empatinya untuk bisa menikmati ada orang dipukuli dan dia merasa senang. Ya, happiness atau kebahagiaan mutlak melibatkan empati, pleasure tidak. Gitu. I see. Ya, jadi kalau kita melihat, Contoh realnya kalau bahagia kita terus jadi melihat ya, kalau kita melihat bahagia, kita makan bersama di meja makan, terus kemudian terima kasih ya, saya sudah dibuatkan makan kepada yang satunya. Terus yang satu bilang, iya terima kasih kamu sudah datang gitu. Jadi hmm, itu kebahagiaan. Bukan pada makannya yang membuat dia bahagia, tapi mereka makan bersama dan saling menghargai kehadirannya, menghargai masing-masing mempunyai kontribusi dalam suasana itu. Itu yang namanya bahagia itu. Jadi pada manusia kebahagiaan itu berbeda dengan pleasure gitu ya. Pleasure itu orang melihat adu jago, adu ikan cupang itu bukan kebahagiaan meskipun ada kesenangan di situ. I see. Ya, jadi Oh, ada kesenangan yang menghasilkan kebahagiaan, tapi tidak semua kesenangan menghasilkan kebahagiaan. Itu yang ada dalam bukunya Dean Burnett ini, ya, bahwa yang namanya bagaimana orang bahagia harus melibatkan orang lain atau individu lain. Manusia tidak bisa bahagia sendirian, itu tidak bisa. Tapi kalau dia bersama dengan anjingnya, dengan kucingnya, dia bisa bahagia. Gitu. Dengan kucing kedua, ya. Dia bisa memberikan makan ke kucingnya, dia merasa bahagia. Nah, netizen Indonesia ini seringkali membedakan antara kebahagiaan dengan kenangan itu. Manik. Halo Fildi. Fildi bertanya, Boleh. dokter ada rencana tentang neuroscience? Kenapa? Ya, halo dok. Jadi ini ada pertanyaan dari Mm-mm. Fildi Manik. Dia bertanya, dokter ada rencana nulis buku tentang neuroscience nggak dok?
Kalau rencana sampai sekarang enggak. Gitu. Sampai Tapi sekarang saya belum antusiasnya punya ini. rencana. Ya, ya mempelajari iya, melakukan riset iya, menulis buku belum, ya belum, belum. Oke. Riset tentang neuroscience iya, terus ngajar iya, gitu ya, mempelajari iya, gitu. Tapi menulis buku neuroscience populer belum, gitu ya, karena menulis buku neuroscience populer itu tantangannya banyak, gitu ya, karena Hmm. neuroscience neuroscience sendiri ini bergerak liar gitu. Kalau saya nulis sekarang itu 2 bulan Hmm. lagi bisa salah sudah ada sesuatu yang I see. baru gitu ya. Ya itu. Kalau misalnya kalau saya nulis tentang pengetahuan populer di Twitter di apa di 96 kalau ataupun Nanda, ini Nanda, di ya gimana dok? nah, kalau misalkan saya nulis thread di Twitter gitu ya, itu ya sifatnya Sinyalnya akan agak temporer terputus ya, gitu ya. koneksinya agak terganggu. Oke, gimana dok? Oke, ini Halo uh, Arvin, dengar nggak? iya sudah dengar dok. Oke ya. Kayaknya keputus-putus tadi ya. Iya, ini ada Oke. yang nanya dok, kenapa love dilambangkan cinta? Kenapa lambang itu dianggap cinta, padahal kan di hati, aneh sekali. Nah sebenarnya kalau cinta sendiri itu di mana dok? Di otak juga nggak? Gini, dalam jangka waktu yang lama banget manusia itu tidak pernah tidak menganggap otak itu sebagai pusat perasaan itu ada. Hmm, Bahkan ini ya sampai yang namanya pemikir-pemikir di abad pertengahan itu mereka itu masih yakin bahwa yang namanya pusat kehidupan itu di jantung bukan di otaknya itu. ya makanya selalu bilangnya heart ya. Tapi kok kalau di Indonesia Heart kita itu. bilangnya hati ya dok? Ya, makanya orang Indonesia itu juga bingung. Heart diartikan hati gitu ya. Ya, Heeh. heart itu diartikan hati, padahal heart itu jantung sebetulnya. Makanya lambangnya love itu jantung bukan hati, Iya, gitu kan ya. Itu. gambar kan. Itu jantung. Orang Indonesia itu bingung-bingung Wah, sendiri gitu ya. iya bener kita ada mispersepsi ya di sana. Nah, terus nih dok, Ya, ada Daniel Aribowo. Dia bertanya kalau mm-mm. memang perasaan dari otak, kenapa kita sedih cenut-cenutnya itu di dada ya dok? Jadi kadang dada yang merasa sesak kalau kita lagi sedih. Itu gimana dok? Ya, karena yang namanya orang sedih, itu orang cemas itu, terus kemudian ada yang namanya kaskade adrenalin. Dipacunya di mana? Di pusat emosi di otak, di amigdala. Nah, Hmm. adrenalin itu terus kemudian memompa jantung dengan cepat, membuat nafas memburu, membuat yang namanya kulit itu jadi kebas, membuat otot jadi kaku. Itu karena kaskade adrenalin tadi itu. Jantung berdetak kencang gitu. Itu karena ada adrenalin yang dipicu di bagian pusat emosi di otak di amigdala. Itu yang menyebabkan kenapa kalau kita sedih, kita marah, wah, tuk Hmm. tuk 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 gitu. Ya bukan berarti di sini itu sama Oh, itu ya itu kaskade adrenalin yang membuat begitu. I see. Nih teman-teman banyak yang bilang terima kasih dokter koreksinya. Jadi selama ini memang banyak yang kita salah persepsi udah Nggak diluruskan. apa-apa, biasa itu manusia itu kan biasanya itu ya nggak tahu tapi ya pura-pura tahu merasa tahu gitu ya. Iya, dan itu kan kayak terus digulirkan gitu kan. Kita taunya seperti itu. Ya, Nah, dok, hmm, ini ada yang bilang, diam itu emas. Diam bisa buat bahagia nggak, dok? enggak, Enggak, oke. Jadi harus melakukan enggak, sesuatu. enggak itu ya. Jadi diam itu bukan emas itu. Hmm. Pada banyak kondisi diam itu bukan emas itu. Manusia itu perlu berkomunikasi itu. Hmm. Ya itu. Ya bener, Kalau ini kita kita nggak di ngomong ya komunikasi putus di itu. era pandemi ini kalau misalnya ada karantina mandiri aja kan sebenarnya nggak betah ya, dok? Nah, iya.
Hanya saja pada saat kisruh, pada saat kita tidak tahu apa yang sesungguhnya, dia memang lebih baik. Misalnya, kalau nggak ngerti soal pandemi, nggak ngerti soal corona, nggak ngerti soal virus, udah dia diem, nggak usah banyak ngomong. Orang memang nggak ngerti gitu ya. Itu. Oke. Nah, Lah diamnya di masalahnya situ ya. sekarang semua orang jadi ahli virus, semua orang jadi epidemiologi. Oh, biologi goblok tapi kok ngomong soal virus gitu ya. Udah diem kalau itu ya. Loh, saya Oh ini iya, benar juga banget. saya sekalipun tidak pernah nge-tweet soal yang namanya COVID-19 itu di Twitter. Kenapa? Udah terlalu banyak orang sok tahu gitu. Orang Hmm, biologi nggak bisa, tapi sok-sokan jadi ahli virus, jadi ahli epidemiologi gitu. Sekarang mendadak orang jadi ahli kapal selam gitu ya. betul. Mulai kemarin orang jadi ahli babi ngepet. Apaan sih ya orang-orang ini ya itu. Gara-gara babi ngepet di Depok semua orang sekarang sok-sokan jadi ahli babi ngepet semua. Itu. Jadi kalau soal hal-hal yang tidak diketahui atau tidak dipahami, diam adalah emas. Tetapi dalam komunikasi nggak boleh diem itu. Kita perlu menyampaikan apa yang kita maksud sehingga komunikasi itu jalan. Jadi Oke. kebahagiaan itu nggak bisa dicapai dengan diem itu nggak bisa itu. Ya kalau Iya, misalkan sepakat Dok. kalau Ini, kalau misalkan hmm, uh-uh. Kalau misalkan digosipin gitu ya, terus kemudian apa namanya ada gosip, ada apa namanya, ada berita yang nggak jelas menyebar itu, oh, kita digosipin. Memang kalau dalam hal itu yang paling benar adalah diem, nggak usah klarifikasi. Klarifikasi akan memperpanjang masalahnya. Itu diem aja, nanti kan hilang-hilang sendiri gosipnya gitu. Orang nggak ada memang sebetulnya kok itu. I see. Ini Dok, Itu ada pertanyaan dari apa? Dwi. Ini Mbak Dwi nih. Ini Mbak Dwi, Oh, terima Dewi kasih ada apa? membantu mengkomunikasikan antara saya dan Pak Ri di awal. Jadi Mbak Dwi bilang gini, aku bahagia sama kucingku. Jadi memang bisa Oh ya, ya, asal kan bisa. lain atau Betul, hewan bisa juga itu. ya. Bisa Ya harus itu. sama Kalau manusia juga misalkan juga kita nggak apa-apa ya Dok ya. Kebahagiaan kebahagiaan itu. itu, ya ini dibahas di bukunya Dean Burnett ini, di bab yang nomor bab 4 itu yang namanya happiness is other people gitu ya. Jadi kebahagiaan itu melibatkan individu lain ya, bisa orang, bisa kucing, bisa anjing gitu. Bahkan dengan iguana aja kita bisa bahagia itu. Tapi kalau ada orang menyiksa kucing, itu dia bukan bahagia. Dia mengalami pleasure, kesenangan, tapi dia nggak bahagia. Karena dia harus mematikan pusat-pusat empati di otaknya gitu. Oke. Nah, Dok, buku ini kira-kira ada hal yang debatable nggak sih dari buku ini yang sebenarnya masih bisa didebat, kemudian uh, masih perlu dieksplorasi atau digali lebih dalam? Oh iya, yang namanya science itu nggak pernah selesai. Gitu. Hmm. Science tidak pernah final gitu ya. Jadi science yang dikatakan Burnett ini di sini, suatu saat ya harus ada orang yang mengkoreksi gitu. Karena yang namanya scientist itu, tugas scientist itu adalah mengkoreksi hal-hal yang sudah dianggap seolah-olah udah benar gitu. Jadi yang namanya science itu dasarnya ragu-ragu memang ini udah benar memang enggak sih ini gitu ya. Hmm. Nah, kalau ada kebenaran baru, kebenaran lama ditolak gitu. Tapi dasarnya harus fakta, data, data itu dihitung secara statistik gitu. Harus data gitu. Oh itu Ada bukti salah. Ya ya? misalnya nggak bisa bilang itu salah itu. Kenapa? Saya yakin itu salah. Buktinya mana? Saya yakin loh. Yakin itu tidak bisa dipakai pegangan gitu ya. Jadi keyakinan itu tidak bisa dipakai pegangan secara saintifik gitu. Kalau ada bukti salah ini Dean Burnett salah kenapa? Nih ada bukti baru gini 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 gini. Oh oke gitu. Jadi bukti gitu. Tapi sejauh ini yang dikatakan oleh Dean Burnett Hmm? ini benar semua. Itu Oh, data-datanya mendukung semua gitu. Tapi bahkan nanti kalau ada misalkan ada teori ada bukti baru yang mengatakan Dean hmm. Burnett salah, ya nggak apa-apa. Tapi mana buktinya gitu ya. Iya. Nah, itu jadi
Yang namanya sains itu memang tidak pernah final, semifinal aja enggak gitu ya. Babak penyisihan terus itu. Oke. Ini dokter enak banget ya bahasanya tuh mudah gitu untuk kita pahamin, kita cerna. Dok, Ya. ini ada pertanyaan lagi nih dok dari Ed Ratnawati. Kata orang bahagia itu bisa buat panjang umur. Nah, kalau menurut neuroscience bagaimana dok? Bahwa bahagia itu terus kemudian mengurangi tingkat stres, iya. Tingkat stres itu membuat orang lebih sehat, iya. Jadi bahagia itu membuat orang lebih panjang umur, juga iya. Itu ya Oke, itu. Tapi ya bukan bisa lantas ya. orang bahagia nggak bisa sakit tipes itu ya. Orang meskipun bahagia kalau tipesnya nggak diobati ya mati aja gitu. Ya, bukan berarti terus kalau sakit tipes nggak perlu berobat, kita perlu bahagia. Ya nggak gitu cara mainnya, Jainal gitu ya, enggak itu. Ya kita kalau kita sakit ya diobati, bukan khusus sakit saya sakit mah ini, terus saya meditasi supaya bahagia. Ini cara pikir yang dari mana kayak gitu, nggak bisa itu ya. Jadi kalau tekanan darah tinggi, ya minum obat anti hipertensi, bukan lantas jalan-jalan mencari kebahagiaan. Nggak gitu cara mainnya gitu. Oke, Gitu wah, ya, ya, ya gitu. benar. Jadi ya gitu. Dok, ini ada yang balik lagi nih ngomongin tentang jantung dan hati. Jadi katanya selama Kenapa? ini kita meluruskan gitu kan, selama ini kita bilang kamu adalah jantung hati saya misalnya. Nah, terus kita Mm-mm. diganti jadi kamu otak hati saya, itu gimana tuh dok? Ya nggak apa-apa sih karena kehidupan kita otak suatu saat kamu adalah otakku ya nggak apa-apa juga kan itu Ya, rayuan gitu nggak eh, apa-apa gitu. Ada orang yang kamu itu adalah apa namanya kayak kue bolu kukus itu ada juga itu kamu bolu kukusku ya cupcake gitu ya itu ini nggak apa-apa orang ya. rayu gitu. Lah kalau saya dianggap cupcake ya nggak mau nanti kamu makan gitu. Terus nih dok, ada pertanyaan lagi dari Nisa Manas. Mungkinkah kita merasa bahagia dan sedih secara bersamaan? Bagaimana hal ini terjadi di otak kita, dok? Ya karena pusat kebahagiaan dan pusat kesedihan itu tempat yang berbeda gitu. Hmm. Beda itu. Ada pusat yang namanya yang kalau di otak kita itu ada daerah-daerah yang aktif pada saat kita Hmm. bahagia. Yang ada yang daerah-daerah yang aktif pada yang kesedihan itu. Kebahagiaan dan bisa nggak orang bahagia dan sedih itu ada saat yang sama? Bisa itu. Bisa itu. Oke, Bisa itu. memang. Bisa. Bisa itu. Nah, Bisa. dok kan kadang tadi dokter bilang kan other people ya. Kalau misalnya nih orang di sekitar kita, misalnya itu toxic people misalnya. Nah, terus kita untuk bisa menciptakan nge-create kebahagiaan kita tuh gimana dong, dok? Nah, itu dia sama. Harus menjauhi Makanya mereka ya atau misalkan bagaimana? sekarang, ya gini, ada hal-hal yang bisa, ada hal-hal yang dalam kontrol kita, ada hal-hal yang di luar kontrol kita. Sikap dan Mm-mm. sifat orang itu adalah Iya. di luar kontrol kita. Tapi menyikapi sikap orang dan perkataan orang itu bisa kita kontrol gitu. Itu ada hal yang dalam kendali kita itu. Ya, orang itu sikapnya orang, perilakunya orang, itu di luar kontrol kita, itu di luar jangkauan kita. Mm-mm. Tetapi bersikap menyikapi kelakuannya orang itu justru yang dalam kontrol kita itu. Hanya saja memang benar sih bahwa yang namanya kebahagiaan itu ini ada kebahagiaan bersama itu memang dibentuk oleh komunitas itu ya. Dibentuk oleh komunitas itu. Misalnya makanya itu ada kalau diteliti sekarang ada masyarakat negara dengan masyarakat paling bahagia itu. Finlandia, nomor 2 Denmark, nomor Oh, 3 iya. Swedia itu ya. Itu itu semua bahagia bareng gitu ya. Tapi dok, itu benar ya yang dimaksud adalah happiness bukan pleasure Iya, tadi. happiness, betul Oh, happiness itu. Nah, orang Indonesia ini
dari 126 negara yang disurvei, kita urutan 92 gitu. Wah, kenapa tuh Jadi dok? orang Kenapa orang orang kebagian? orang Indonesia, iya, yang unik ini kayak gini. Finlandia pada saat tahun ini disebut bahwa mereka itu adalah masyarakat yang paling bahagia, orang Finlandia, oh kita bahagia ya itu. Gitu. Sementara orang Indonesia yang urutan ke-92 itu mereka merasa bahagia, lucu ya itu. Aneh itu orang Indonesia ini ya. Ini unik ini ya. Orang Finlandia yang kemudian disebut orang yang paling bahagia, mereka, oh kita bahagia ya gitu. Sementara orang Indonesia yang kebahagiaannya itu level 92 itu Hmm. merasa bahagia. Ya, Padang itu di Twitter tuh, dia bilang bahagia itu sederhana. Bayangin aja itu. Nasi Padang dibilang kebahagiaan gitu. Itu memang Ah, I memang see. unik lah ya itu ya. Itu berbeda. Itu pleasure kali gitu ya itu. Nah, cara Jadi cara orang Indonesia meningkatkan kebahagiaannya gimana dong dok? nah nanti kita bahas ya. Kebahagiaan itu memang ada hal-hal yang merupakan apa namanya pilar kebahagiaan. Salah satunya empati gitu ya. Empati. Selama orang itu tidak bisa berempati dengan bagus, dia nggak bisa bahagia. Ya, Oh, oke. Wah, berarti empati ya. dilatih nih. Empatinya bisa. Selama dompet yang ketinggalan, handphone yang ketinggalan di mall, terus kemudian dalam waktu hitungan menit itu hilang, ya memang orangnya nggak empati gitu. Ah, Diperlukan oke. empati yang I kuat see. untuk tidak mengambil handphonenya orang lain, tidak mengambil dompet yang ketinggalan. Ukurannya gampang kok gitu ya itu. Makanya kenapa di Jepang, di Denmark itu bahagia. Kalau mereka itu ketinggalan barangnya di tempat, mereka nggak perlu panik. Dia balik lagi masih ada itu. Masih ada itu. Bahagia Mm-mm. mereka itu. Iya benar. Ya, bahagia itu. Nah, Saya ngalamin juga itu dok indeks di sini kebahagiaan. Taiwan ya. Saya pernah ketinggalan jam apa smart band saya. Terus saya balik lagi tuh, padahal udah kebesokan harinya tuh masih ada gitu. Jadi aman lah, Iya, nggak itu jadi sampai misalkan final. saya ketinggalan dompet saya di stasiun, nggak perlu panik. Hmm. Saya balik lagi masih ada itu. Ya, misalkan ada bapak yang istrinya hamil itu ya. Iya kan. Iya sih bener. Ya, Jadinya misalkan lebih ada bapak yang istrinya nyaman ya hamil, kitanya terus juga. kemudian, iya, misalkan ada bapak yang istrinya hamil naik bis, naik kereta api, mereka merasa tenang karena istrinya diperlakukan dengan baik oleh komunitas itu. Itu yang namanya kebahagiaan. Sih di dalam di buku dibahas itu. Iya betul Kira-kira banget. gitu ya, Arvin ya, di dalam buku ini ya. Oke, ini Arvin sudah jam 4 ini Ah Arvin. benar-benar. Jadi harus kolektif juga ya kalau kayak gitu. Iya. Sudah jam 4 ini Arvin, saya harus melakukan yang lain. Nah ini ada pertanyaan dari Daniel Aribowo. Orientasi seksual, misalnya LGBT, itu karena nature, alami, atau nurture, atau lingkungan nih dok? Pandangan neuroscience tentang Nah, perkembangan itu otaknya nanti LGBT udah gimana? it, itu itu gini deh di apa di YouTube saya bahas kok itu. Di Inside Our Oke, Brain ada YouTube-nya itu. Saya Dr. bahas Yuying, yang namanya ya, namanya Inside ada Our Brain, ada teman-teman. Silahkan sekarang Inside dibuka, Our di Brain itu saya subscribe. membahas yang namanya yang saya bahas yang namanya Oke, jenis terus ini kelamin, em, gender dan orientasi ini ada seksual itu. pertanyaan. Ada gangguan sinyal lagi.
Nggak bisa teman-teman ikutin. Jadi teman-teman nanti bisa melihat hanya langsung di forum-forum tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kita karena agak... Oke, ya. Ya, saya ucapkan terima kasih banyak Dokter Yu yang sudah mau berbagi pengetahuannya yang sangat berharga. Banyak banget hal-hal yang tadi bisa kita klarifikasi ya dari konsep-konsep yang selama ini kita pahamin, dan itu diluruskan sama Dokter Yu. Jadi teman-teman di sini ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga yang mungkin belum terjawab, tapi tadi seperti yang saya bilang, teman-teman bisa follow IG-nya Dokter Yu di @ryuhasan, kemudian juga subscribe YouTube-nya Dokter Yu di Inside Our Brain. Tanpa spasi, teman-teman bisa langsung cari. Di situ banyak banget insight-insight menarik. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau misalnya nanti bisa saya sampaikan juga, mungkin akan saya sampaikan ya. Jadi di sini beberapa pertanyaan tentang oh, ini bagus banget dari Martin Siagian. Beliau bilang, tapi kan dok, setelah kita mendengar uraian dokter, bisa kita forward lagi nih kepada mereka yang belum tahu. Nah, teman-teman, ini nanti IG Live-nya bakal saya simpan dalam bentuk IGTV. Jadi tentunya teman-teman bisa memperluas ilmu pengetahuan yang didapat hari ini ke teman-teman yang lain. Dan ini Martin bilang, bukankah kita memang harus menjadi komunikator sains seperti kata Sagan? Nah, keren banget. Sepakat. Lalu ini ada pertanyaan, bagaimana caranya orang yang depresi bisa bahagia? Lalu di salah satu penelitian menyebutkan otak mempunyai 3 gender. Maksudnya bagaimana? Ini menarik juga ya. Jadi mungkin kita juga nanti bisa aja bikin sesi-sesi berikutnya. Lalu, tapi ini saya baca dulu karena takutnya nanti chatnya teman-teman tenggelam ya. Jadi saya bacanya sekarang. Bisakah cinta dimanipulasi? Lalu ada lagi pertanyaan, apa kita akan merasa tenang bila dekat dengan Tuhan? Nah, ini pertanyaan dari Bondan. Lalu bukunya rekomend untuk dibaca ya dok. Iya, tadi dokternya sempat bilang ya dok, bukunya ini sangat menarik dan masih relate banget sekarang. 100% kebenaran itu masih bisa kita bilang seperti itu ya. Sampai nanti ada buku lain yang mungkin akan mendebat dan harus dibuktikan kalau memang ada pernyataan dari buku tersebut yang keliru. Jadi sangat rekomen untuk teman-teman baca. Terus ini ada pertanyaan dari Ahmad Hotibul, bahagia bisa membuat orang jadi lebih awet muda gitu. Kalau tadi penjelasannya sih kalau lebih ke panjang umur ya itu bisa, tapi kalau untuk awet muda nanti kita perlu diskusi lagi nih. Lalu ada, oh ini ada tanggapan dari Martin untuk Bondan, itu bukan Tuhan, itu kerja otakmu aja dalam deskripsikan ketenangan yang kau dapat di pendapatnya Martin ya. Nanti kalau misalnya teman-teman mau tanya pendapatnya Dokter Yu juga bisa ke IG-nya tadi. Lalu jika kebahagiaan bisa dicapai pasangan suami istri yang konsen dengan praktik, wow ini cukup menarik, praktik seksual BDSM, menyiksa atau disiksa, apakah pleasure ini bisa juga? Oke, lalu bisakah terorisme dihilangkan dengan neuroscience? Pertanyaan dari Fideliman. Lalu robot tidak mempunyai otak, tapi apakah suatu saat mereka punya perasaan sama seperti robot Sofia misalnya? Bagaimana mengatasi kesedihan atau kegelisahan secara natural? Pertanyaan dari Magdi. Lalu ada pertanyaan apa lagi nih kira-kira? Ini cukup banyak banget ya ternyata teman-teman pertanyaannya. Di sini juga ada pertanyaan, tadi saya sempat tanya juga kan ke dokter Yuk, kira-kira gimana nih cara kita orang Indonesia ini bisa meningkatkan kebahagiaan kita. Jadi teman-teman di sini ada yang bertanya tentang peringkat Indonesia di indeks kebahagiaan juga. Oke,
teman-teman terima kasih banyak sudah bergabung dengan program Arvin and Friends ini. Nantikan program-program berikutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak nih untuk Dr. Yu Hasan yang sudah meluangkan waktu dan teman-teman juga yang udah setia menonton. Dan kalau kalian mau sebarkan ilmu ini ke teman-teman yang lain juga silakan ya, tinggal di forward. Dan nantikan program IG Live Arvin and Friends berikutnya. Insya Allah minggu depan kita bakal ada lagi dengan topik lain yang menarik. Oke, terima kasih semuanya. Selamat menyambut buka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.